Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang bersandar dan berharap penuh kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke, Komandan Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah roti hidup, makanan bagi jiwa kita, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah menolong kami di sepanjang malam dalam peristirahatan kami, dan Engkau telah membangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kuduskan kami, tolong kami untuk mengertinya dan mempraktekannya, dan tolong hamba-Mu ini untuk dapat berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh atau saksi iman dalam Ibrani pasal 11, yaitu Habel. Pembacaan kita diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 4. Dan untuk kita memahami tokoh Habel ini, maka kita pun harus memperhatikan Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sebab cerita tentang Habel itu yang lebih panjang dicatat di dalam kitab Kejadian. Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Cerita tentang Habel yang paling kita ingat, yang kita dengar sejak kita masih di sekolah minggu, kalau kita pernah mengikuti sekolah minggu, adalah cerita tentang persembahan. Jadi Habel itu selalu dikaitkan dengan persembahan. Secara jujur saya hendak mengungkapkan bahwa sebagai pengkhotbah, berbicara atau berkhotbah dengan tema atau topik persembahan sebenarnya itu tidak enak. Dan saya kira perasaan ini juga dimiliki oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Mengapa tidak enak? Sebab banyak orang yang tidak suka mendengar khotbah tentang persembahan. Bahkan kalau ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang persembahan, maka biasanya ada orang yang langsung menilai, pengkhotbah ini mata duitan, pengkhotbah ini matre. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti lalu sebagai pengkhotbah saya dan juga pengkhotbah-pengkhotbah yang lainnya, hamba-hamba Tuhan, pendeta, obsir dan lain sebagainya, lalu menghindari untuk mengkhotbahkan tentang persembahan. Tentu tidak demikian. Sebab itu adalah merupakan ajaran di dalam Alkitab yang harus diajarkan dan dipraktekkan oleh orang-orang percaya. Dalam kitab Kejadian, kita mengetahui bahwa kedua anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, itu membawa persembahan mereka
kepada Allah. Kain sebagai seorang petani mempersembahkan hasil tanah yang diolahnya. Habel seorang peternak memberikan persembahan yaitu domba yang dimilikinya. Disebut di sana di dalam ayat yang keempat dari Kejadian 4 ayat 4, anak sulung kambing dombanya. Dan kemudian saudara-saudara, persembahan Habel dan Kain dinilai oleh Allah. Yang diterima adalah persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain itu tidak diindahkan atau ditolak oleh Allah. Banyak orang berkesimpulan atau penafsir-penafsir Alkitab berkesimpulan bahwa persembahan Habel diterima karena persembahannya adalah binatang, ada unsur darah di dalamnya, dan itu dikaitkan dengan yang dijalani oleh Yesus Kristus di Bukit Golgota, yaitu Yesus mencurahkan darahnya atau darah Yesus tercurah di dalam peristiwa penyaliban di Bukit Golgota. Sedangkan persembahan Kain itu ditolak karena tidak ada darah. Yang ada itu hanya bentuk tumbuh-tumbuhan saja. Saudara-saudara, penafsiran ini tentu buat saya secara pribadi itu tidak ada yang salah karena memang ada dasarnya yang kuat. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Pertanyaan penting adalah, apa alasan sehingga Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Di mana letak masalahnya? Mari kita perhatikan di dalam Kejadian 4 ayat 3-5 dikatakan demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Perhatikan frase Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Penegasan pada frase itu adalah Tuhan mengindahkan Habel. Kalau kita bandingkan apa yang dicatat oleh Paulus dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 mengenai persembahan Habel ini, maka menarik saudara-saudara, disebut di sana begini. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Penegasan pada ayat ini ada pada kata karena iman dan juga kata korban yang lebih baik. Kalau kita memperhatikan penegasan pada kedua pembacaan tadi, pada frasa-frasa tertentu yang tadi saya sudah tegaskan, maka kita menemukan alasan mengapa Allah menerima persembahan Habel. Yaitu pertama-tama adalah karena Allah melihat atau memperhatikan pada pribadi orang itu, baru kemudian persembahannya. Atau dengan kata lain, dalam hal Allah menilai persembahan yang dibawa oleh kedua anak Adam tersebut, pertama-tama Allah melihat orangnya. Dalam pemandangan Allah, Habel adalah orang yang beriman kepada Allah, atau ada iman di dalam diri Habel. Dan karena imannya itulah, maka Habel selalu berusaha untuk melakukan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, tidak demikian dengan Kain. Mengapa saya menyimpulkan bahwa Kain tidak beriman kepada Allah? Adalah karena kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian,
Allah sempat menegur dan memperingatkan Kain mengenai perbuatannya. Dalam penilaian Allah, Kain tidak berbuat baik. Perhatikan ayat 5b sampai ayat 7 dari Kejadian pasal 4. Dikatakan demikian. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ketiadaan iman di dalam diri seseorang akan membuat orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat atau dosa. Sebab takut akan Allah tidak ada di dalam dirinya, dan itulah yang kita temukan di dalam diri Kain. Sebab cerita selanjutnya di dalam pasal 4 kitab Kejadian adalah, walaupun Allah telah memperingatkan Kain akan dosa yang ada di depannya, Kain tidak bertobat, tetapi justru melanjutkan rencana jahatnya. Lalu ia membunuh adiknya Habel hanya karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Kita kembali kepada Habel. Habel adalah orang yang beriman. Habel pasti mendengar dari orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa, bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Ketika Habel melihat alam semesta, melihat langit dan bumi dan semua makhluk yang ada, tentu Habel percaya bahwa ini ada karena Allah yang menciptakan. Itu sebab Habel menjalani kehidupan yang takut akan Allah. Dan dengan iman itu Habel memberikan persembahan kepada Allah. Dan disebutkan dalam kitab Ibrani bahwa persembahan Habel adalah persembahan yang lebih baik dari Kain. Artinya apa? Artinya sebagai orang yang beriman, Habel membawa persembahan yang terbaik dibanding dengan persembahan Kain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sebagai penulis kitab Ibrani mengangkat kisah Habel sebagai salah satu tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11 adalah supaya kita menjadikan Habel sebagai teladan, sebagai pengikut Kristus zaman sekarang. Lalu pertanyaannya, teladan apa yang bisa kita pelajari dari Habel? Pertama adalah, milikilah iman. Berimanlah seperti Habel, yaitu iman yang disertai dengan tindakan atau perbuatan. Saudara-saudara, ini adalah prinsip umum dalam iman Kristen yang diajarkan oleh Allah melalui kitab suci, melalui Alkitab kepada kita. Apapun nama denominasi gerejanya, apapun latar belakang teologinya, semuanya mestinya dan pasti mengajarkan untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan iman kita, untuk memperlihatkan iman melalui perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, dan juga dalam tugas karya kita. Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman Habel adalah iman yang hidup, yaitu iman yang disertai dengan tindakan, dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang pertama pelajarannya. Yang kedua, mau tidak mau, suka tidak suka, saya menyinggung mengenai persembahan. Teladan dari Habel adalah mengenai pemberian persembahannya. Habel memberikan yang terbaik, yang lebih baik.
Perhatikan waktu kita memberikan persembahan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagaimana kita memberikan persembahan kita? Persembahan yang baik atau yang terbaik, tentu itu bukan soal jenis. Apakah itu uang, hewan, hasil panen ladang, atau sawah, atau kebun, dan sebagainya. Juga bukan soal jumlah, banyak atau sedikit. Tetapi persembahan yang baik, yang terbaik, itu menyangkut kualitas, menyangkut mutu. Sederhananya, saudara-saudara, jika kita hendak memberikan persembahan, dan kalau persembahan itu kita berikan adalah uang, maka perhatikanlah uang-uang yang kita miliki, yang ada pada kita, yang ada di rumah kita. Tentu ada uang yang kusam, ada yang cenderung sudah mulai sobek, dan ada yang baik yang masih mulus. Waktu kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita persembahkan di gereja, maka persiapkanlah uang yang mulus-mulus, yang baik. Bukan yang kusam yang kita persembahkan, lalu yang baik kita pakai untuk berbelanja di luar. Begitu juga dalam hal kita memberi persembahan dalam bentuk bahan. Misalnya hasil panen sawah. Hasil panen sawah kita ada yang baik. Mungkin juga ada padinya barangkali yang kosong di dalamnya, atau yang tidak berisi. Maka saudara-saudara, kita harus mengambil yang terbaik itu, yang berisi itu, dan itulah yang kita bawa ke gereja sebagai persembahan syukur kita. Begitu juga ketika kita hendak membawa persembahan dalam bentuk buah, apakah coklat. Di kebun ada buah yang hitam, yang sakit, dan ada yang mulus, yang berisi. Maka ketika kita hendak memberikan sebagai korban syukur kita di rumah Tuhan, ambillah yang berisi, yang baik, yang mulus-mulus. Waktu kita hendak memberi persembahan dalam bentuk hewan, mungkin di kandang hewan kita itu ada yang sakit, ada yang kurus, dan ada yang sehat, yang gemuk. Maka persembahan yang baik itu adalah kita mengambil yang baik, yang sehat itu, yang kita bawa ke rumah Tuhan. Dan jangan lupa, waktu kita memberikan persembahan tadi, kita memilih yang terbaik dari yang ada di rumah kita, atau di sawah, di ladang kita, di kebun kita. Harus kita memberikannya dengan ucapan syukur dan sikap yang gentar kepada Allah, sebab persembahan itu datangnya dari Tuhan. Jadi inilah teladan iman dari Habel buat kita. Milikilah iman yang disertai dengan tindakan, perbuatan, sikap hidup sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Dan pada waktu kita memberi persembahan, berusahalah memberi yang terbaik, dan berikanlah semuanya dengan ucapan syukur dan sikap yang gentar kepada Allah yang adalah sumber dari segala berkat itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk waktu ini. Firman-Mu berbicara, menegur, melengkapi kami. Dan kami menerima firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk dapat mempraktekannya dalam hidup kami. Sekarang hamba berdoa ya Tuhan, untuk semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati mereka. Berkati dalam hidup pribadi, berkati dalam usaha dan pekerjaan, berkati di dalam rumah tangga bagi mereka yang sudah berumah tangga. Bahkan hamba berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan juga, Tuhan berkati pendidikan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin sedang di dalam pergumulan persoalan hidup, entah itu karena sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan lawat mereka dengan kuasa-Mu, dan Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka untuk menjalani keadaan yang tidak mudah bagi mereka. Dan bagi mereka yang sedang bimbang imannya, bimbang hatinya karena ada persoalan hidup, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka datang kepadamu, mengandalkan Engkau dan mempercayakan
hidup mereka kepada Tuhan, dan Tuhan akan intervensi masalah mereka dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Kami memohon berkat-Mu untuk Radio Cakrawala, untuk semua pengurus dan kru radio ini. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka dan berkatilah mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami muliakan Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, sumber segala berkat, juru selamat kami satu-satunya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.